Shalom Bapak Ibu Saudara. Renungan kita pagi hari ini kita berbicara mengenai kepemimpinan Nehemia ya. Nehemia seorang yang diutus oleh Raja Artasasta untuk dia membangun tembok. Nah, mari kita melihat dulu ini kitab Nehemia pasal 1. Jadi Nehemia ini emang dia pegawai ya daripada Raja Artasasta, juru minuman, dan dia diberikan kekuasaan raja lah ya, karena Raja di Artasasta itu pada waktu itu dia menguasai daerah Yerusalem itu juga ya. Nah, kita melihat di sini Nehemia diberikan Nehemia 2 ayat 7 diberikan surat-surat supaya memperlancar usahanya ya, bupati-bupati daerah seberang Sungai Efrat apa semuanya. Dia juga raja menyuruh panglima-panglima perang ya, dan orang-orang berkuda menyertai Nehemia. Jadi Nehemia ini seorang yang memiliki kekuatan politik juga gitu ya, sebagai seorang yang diutus oleh raja yang berkuasa, dan dia membangun tembok dalam 52 hari kita tahu. Dan kepemimpinannya ini ya kalau saya bilang sih kepemimpinan yang bersifat manajerial gitu ya. Dia buat perencanaan, dia mengorganisir ini semua peserta pembangunan ini, semuanya dia kerahkan. Dia juga menjalankan leadership, dia memotivasi, mendorong ketika semangatnya sudah merosot ya. Dan dia juga mengontrol semuanya. Jadi ini kepemimpinan Nehemia ini boleh dibilang kepemimpinan konteks manajerial lah ya, kepemimpinan. Jadi hubungannya manajer dengan bawahan lah, kira-kira seperti itu. Nah, sekarang kita masuk dalam konteks gereja. Apakah gereja seperti itu? Bukan. Gereja itu bukan, kepemimpinan gereja itu adalah kepemimpinan tubuh ya. Dia kepemimpinan organisme ya, bukan. Kalau Nehemia dia seperti kepemimpinan dalam konteks organisasi ya. Dia melakukan planning, organizing, leading, controlling, dia seperti itu ya. Seperti seorang manajer lah ya, tugas fungsinya manajer kan begitu. Kalau kepemimpinan gereja bukan manajer dia. Dia itu karena semua anggota gereja total dipimpin oleh Roh Kudus ya. Sudah lihat jadi kepemimpinan gereja, kepemimpinan tubuh, body leadership itu beda sama sekali. Kalau 2 ayat 19 itu menjelaskan kepemimpinan itu hanya berfungsi sebagai urat-urat dan sendi yang mengikat dan mempersatukan tubuh, tapi tubuh semuanya berpegang kepada kepala sehingga tubuh bertumbuh di dalam pertumbuhan ilahinya ya. Demikian Efesus 4 ayat 11 ya 12. Para pemimpin itu rasul, nabi, penginjil, pengajar hanya memperlengkapi ya, menyempurnakan orang-orang kudus. Nah, pada gilirannya orang-orang kudus ini oleh pimpinan Roh Kudus, dia mendengar suara Roh Kudus, dia bertumbuh dalam iman dan sebagainya, dia membangun tubuh Kristus. Jadi orang kudus ini yang membangun. Jadi bukan pemimpin ini yang fungsi pemimpin hanya memperlengkapi aja. Nah, sudah lihat sekarang gereja jatuh kan ke dalam pecah ya, menjadi puluhan ribu denominasi. Ini pecahnya tuh, penyakitnya tuh di mana? Itu jelas penyakitnya itu kalau dibilang Kisah Para Rasul 20-30 jelas, karena para pemimpin itu oleh serangan serigala ganas, para pemimpin ini menarik lagi murid-murid kepada dirinya. Dia membangun kerajaan sendiri, membuat planning, organizing, leading, controlling. Dia berlaku sebagai manajer, bukan lagi. Dia mirip seperti Nehemia. Ini pemimpin gereja denominasi model sekarang ini ya. Nah, saya coba dulu baca aja lah ya dari Wahyu ya pasal 17 ini ya. Gereja seperti yang dimaksud yang Tuhan Yesus itu, yang diatur langsung oleh Tuhan Yesus itu gereja organisme ya. Itulah gereja mula-mula. Itulah yang diuraikan dalam Kisah Para Rasul. Seluruh kitab itu menjelaskan bagaimana setiap anggota dipimpin langsung oleh Roh Kudus. Nah, sekarang kita melihat karena ada serangan serigala ganas ya, maka gereja berubah sifat dasarnya, termasuk kepemimpinannya. Yang pertama, kepemimpinan gereja itu adalah kepemimpinan tubuh, kepemimpinan Roh Kudus. Semua diatur oleh Roh Kudus. Paulus juga tawanan roh dia. Tapi sekarang gereja kepemimpinannya bersifat manajerial, mirip dengan kepemimpinan model Nehemia itu ya. Nah, bagaimana ini mulai? Mari kita lihat Wahyu pasal 17 ayat 3. Saya bacakan ini ya. Dalam roh aku dibawanya ke padang gurun dan aku melihat seorang perempuan. Ini simbol ya, kalau kita tahu kitab simbol. Perempuan itu gereja, dia duduk di atas seekor binatang, ditopang oleh binatang. Binatang itu di Alkitab itu disimbol daripada sistem pemerintahan manusia. Ya, otoritas manusia juga ya. Nah, jadi ini gereja yang ditopang oleh sistem pemerintahan manusia. Ini adalah denominasi itu. Sudah lihat kalau denominasi itu ya. Para pemimpin itu tidak berlaku sebagai body leadership, sebagai kepemimpinan tubuh seperti gereja mula-mula, bukan begitu.
Dia berlaku seperti manajer para pemimpin denominasi itu. Dialah yang bikin perencanaan, pengorganisasian, ya, kepemimpinan, sistem kontrol. Bahkan dia yang memiliki semua asetnya itu, gereja itu, ya, gedungnya apa semuanya milik dia, ya. Itu bukan gereja yang mau dibangun Yesus itu gereja yang ditopang oleh sistem pemerintahan manusia. Kayak perempuan di sini duduk di atas seekor binatang. Nah, perempuan yang seperti ini dibilang pelacur dan sifatnya Babel, ya, kalau lihat pasal 5 itu. Pada dahinya tertulis suatu nama itu karakteristik, ya, atau suatu misteri, itu Babel besar, ya. Gereja tapi diberi simbol, diberikan karakteristik, itu Babel. Kenapa? Karena Babel itu satu kota yang dibangun oleh Nimrod. Nimrod ini seorang pemimpin, ya, yang mengatur membangun menara untuk cari nama. Jadi sifat dasar dari denominasi itu para pemimpinnya seperti Nimrod. Dia mengumpulkan orang, bangun monumen bahkan untuk mencari nama bagi dirinya. Ini tidak bisa disangkal. Itulah dia motivasi Nimrod yang karena serangan serigala ganas kepada para pemimpin gereja. Nah, jadi sekarang begini, ya. Di antara dunia kekristenan ini seperti itu modelnya. Tapi Tuhan punya para pemenangnya. Ialah di Wahyu pasal 2 pasal 3 Tuhan panggil para pemenang, ya. Barang siapa menang. Pemenang itu apa sih? Bukan orang-orang hebat, ya. Bukan orang-orang yang kayak Superman begitu, bukan. Tapi orang-orang yang nggak terlibat dalam kondisi gereja yang sudah ditopang oleh sistem pemerintahan manusia ini. Ya, dia nggak terlibat, dia nggak menarik murid kepada dirinya, dan dia juga tidak mengikuti, ya, arus dunia kekristenan, kira-kira begitulah, ya. Kita ada berada di luar, ya, dan kita melayani Tuhan sebagaimana yang Alkitab katakan. Hanya kita sendiri hidup sehari-hari belajar dipimpin Roh Kudus. Hari ini mau ke kiri, Senin, hari Minggu mau ke kanan, kemanapun terserah Tuhan. Kita belajar dipimpin oleh Roh Kudus sepenuhnya, ya. Kita sekeluarga juga begitu, belajarlah, ya, di hadapan Tuhan, memuji menyembah nama Tuhan. Dan kita juga tidak tarik murid-murid kepada diri kita. Kita nggak bangun kerajaan sendiri, kita nggak bangun gereja yang ditopang oleh sistem pemerintahan kita sendiri, gitu, enggak. Nah, itulah dia. Kita belajar berlaku seperti, kalau di ini lebih cocok apa, ya, sebagai bapak lah, kepemimpinan bapak, ya, terhadap anak-anak kita apa, ya, seperti memberi teladan begitu. Kayak Paulus itu dia lebih kepada seperti teladan. Dia bukan manajer itu. Paulus enggak bikin perencanaan apa kayak manajer organizing, leading, control, enggak. Paulus itu menjadi teladan. Kalau waktu dia bilang di Korintus, jadilah pengikutku, itu artinya ikutilah teladanku, ya. Dia nggak, bahkan bisa dia ditendang sama gereja kalau dia nggak diterima, bisa di akhir kehidupannya dia ditinggalkan oleh seluruh gereja di Asia Kecil itu, ninggalin dia. Bahkan Rasul Yohanes pun sudah ditolak itu. Dia udah nggak ada persekutuan lagi dengan gereja di Asia Kecil di mana dia melayani, ya. 1 Yohanes 1 ayat 3 itu, ya. Rasul Yohanes juga dia menyebut orang-orangnya itu anak-anakku, ya, bukan karena dia sudah tua, tapi dia itu memang fungsinya hubungan organis, ya. Jadi para pemimpin dengan anggotanya itu organis hubungannya, kayak tubuh, ya, kaki dan tangan apa semua. Dan semuanya tunduk kepada kepala, kepada Tuhan Yesus, ya. Nah, inilah. Jadi sebagai kesimpulan bagaimana nih? Kalau saudara dan saya memang punya panggilan, karunia, entah sebagai rasul, nabi, penginjil, pengajar, saudara dan saya tugasnya cuma memperlengkapi gereja. Jangan tarik murid, apalagi tarik uangnya itu uang haram itu, apalagi uang mau persepuluhan, kayak mau buat sulung, mau bangun kerajaan sendiri, kalau memperkaya diri lagi, ya. Itu nanti ada urusannya itu dengan Tuhan Yesus itu. Tapi belajarlah seperti Paulus itu, contohnya Rasul Yohanes, Petrus, itulah contoh kita, ya. Mereka waktu Petrus sudah khotbah 3.000 orang bertobat, ketemu orang lumpuh, dia bilang emas dan perak nggak ada padaku. Kalau lah Petrus mau tarik persepuluhan tuh, dia udah langsung kaya di situ. Sekali khotbah 3.000 orang, langsung lagi khotbah 5.000 orang bertobat lagi, ya. Tapi Petrus enggak begitu. Bahkan di hari hidup dia mati, dia tersalib, kepalanya di bawah. Jadi begitulah yang kita contoh tuh, itu gereja mula-mula itu. Jangan contoh para pemimpin denominasi yang sekarang, jangan, ya. Apalagi ajaran-ajaran udah mulai, ada kemakmuran, apa kekayaan, dipelintir-pelintir banyak ayat itu untuk cari uang gitu, ya. Nah, itu haram semuanya itu, dan Tuhan akan urusan itu nanti. Yang penting sekarang kita, kesimpulannya, semoga Tuhan memberikan kasih karunia kepada kita, supaya kita kalau memang ada karunia pemimpin, rasul, pengajar, perlengkapilah saja umat Tuhan, ya. Jangan tarik uangnya, jangan tarik orangnya, ya. Jangan, perlengkapi saja.
Tuhan akan cukupkan kebutuhan kita dengan caranya. Haleluya. Amin.